Kerajaan Pajajaran berdiri sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kebijaksanaan seorang raja yang namanya masih hidup dalam ingatan masyarakat hingga hari ini, Prabu Siliwangi. Pada masa kejayaannya, Pajajaran dikenal sebagai negeri yang aman, subur, dan makmur. Hutan-hutan di sekitar kerajaan seolah memancarkan kesakralan, dan para leluhur percaya bahwa alam Pasundan memang dipilih untuk menjadi tempat bersemayamnya Roro penjaga bumi. Di tengah kemegahan itu, Prabu Siliwangi tampil sebagai pemimpin yang bukan hanya mengandalkan kekuasaan duniawi, tetapi juga kedalaman ilmu batin yang melebihi para raja lain pada masanya. Prabu Siliwangi dikenal tegas, namun berhati lembut. Ia memimpin bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keteladanan. Rakyatnya mencintai dia karena kedamaiannya, para panglima menghormatinya karena kecerdasannya, dan para spiritualis menghargainya karena kekuatan batinnya. Banyak orang percaya bahwa sejak lahir, sang raja sudah memiliki pertanda keagungan cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Hewan-hewan hutan yang tidak pernah mengganggunya, hingga mimpi-mimpi para sesepuh yang menyebutkan bahwa ia adalah titisan pengayom tanah Sunda. Namun, seiring waktu, para penatua kerajaan mulai merasakan perubahan besar yang tidak dapat dijelaskan secara logika manusia. Pertanda muncul perlahan. Angin yang biasanya tenang mulai membawa aroma aneh dari arah hutan utara. Cahaya redup sering terlihat menari-nari di antara pepohonan setiap malam, seperti obor para makhluk gaib yang sedang melakukan perjalanan. Harimau-harimau putih, hewan yang sangat dihormati dalam budaya Sunda, sering muncul di sekitar keraton, seolah menjaga seseorang yang sangat penting. Para tetua mengatakan bahwa kehadiran harimau putih adalah simbol bahwa alam gaib tengah membuka pintunya. Beberapa prajurit bahkan mengaku melihat sosok-sosok halus berdiri diam di atas tembok istana, memandangi Pajajaran seakan menanti sesuatu. Prabu Siliwangi sendiri mulai terlihat lebih sering bermeditasi. Ia menghabiskan waktu di tempot-tempot sunyi, pergi ke mata air keramat, dan mendaki gunung yang dianggap sebagai pusat energi bumi. Ketika sang raja berjalan, suasana di sekitar seolah berubah, angin berhenti, burung tidak bersuara, dan tanah seperti meresapi setiap langkahnya. Berita tentang perubahan ini menyebar luas, membuat para penasihat kerajaan mulai bertanya-tanya, apakah sang raja sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah terjadi dalam sejarah Pajajaran. Inilah awal dari misteri yang hingga hari ini terus hidup. Kaum tua percaya bahwa perubahan itu hanyalah satu tanda Prabu Siliwangi telah mulai menapaki jalan menuju alam yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Setelah perubahan-perubahan halus yang dirasakan para tetua dan prajurit di kerajaan Pajajaran, satu peristiwa besar mulai mengguncang istana: kemunculan cahaya misterius dari arah Gunung Salak. Gunung ini sejak lama dianggap sebagai gerbang alam gaib dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Para petapa yang pernah bertapa di sana menggambarkan Gunung Salak sebagai tempat pertemuan antara dunia kasat mata dan dunia makhluk halus. Tidak ada seorang pun yang berani sembarangan naik ke sana tanpa persiapan batin yang matang. Suatu malam, prajurit penjaga istana melihat langit di atas Gunung Salak berubah menjadi merah keemasan. Cahaya itu tidak bergerak seperti api, dan tidak pula memancar seperti petir. Ia berdenyut pelan, seperti napas makhluk hidup yang sedang bangun dari tidur panjang. Berjam-jam cahaya itu menggantung di langit, dan para penjaga hanya bisa terdiam, tidak yakin apakah yang mereka lihat adalah pertanda baik atau buruk. Ketika fajar muncul, cahaya itu menghilang begitu saja. Namun perasaan aneh masih membekas di dada semua orang. Berita tentang fenomena tersebut segera sampai ke telinga Prabu Siliwangi. Menurut legenda, cahaya dari Gunung Salak adalah tanda bahwa alam gaib sedang memanggil seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan dunia spiritual. Para tetua kerajaan mulai menafsirkan kejadian itu sebagai panggilan untuk Prabu Siliwangi, mengingat kekuatan batin sang raja yang jauh melampaui manusia biasa. Mereka percaya bahwa cahaya tersebut bukan hanya fenomena alam, melainkan undangan dari roh penjaga Pasundan untuk membuka gerbang perjalanan sang raja ke alam yang lebih tinggi. Sejak malam itu, Prabu Siliwangi menjadi lebih tenang dan penuh perenungan. Ia mulai berkeliling wilayah Pajajaran, mengunjungi tempot-tempot keramat yang selama bertahan-tahan ia haga. Di setiap lokasi,
alam tampak memberikan sambutan yang tidak biasa. Air sungai yang lebih jernih daripada biasanya, angin yang berembus dengan membawa aroma bunga hutan, hingga suara gamelan gaib yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Para penjaga yang mengikuti sang raja merasakan getaran halus setiap kali mereka memasuki tempat suci tersebut. Tidak hanya itu, hewan-hewan liar mulai menunjukkan perilaku yang tidak lazim. Kijang yang biasanya lari ketika manusia mendekat, kini justru menghampiri sang raja, seakan ingin membisikkan sesuatu. Burung-burung berkumpul di atas kepala Prabu Siliwangi, membentuk pola yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Fenomena ini semakin meyakinkan para penasihat bahwa alam sedang bersiap untuk kepergian besar sang penguasa Pajajaran. Di dalam hati para tetua, ada kebanggaan sekaligus ketakutan. Mereka tahu bahwa jika panggilan itu benar, maka Pajajaran akan kehilangan sosok paling agung dalam sejarahnya. Namun mereka juga memahami bahwa perjalanan ke alam gaib bukanlah akhir, melainkan transformasi yang hanya dialami oleh raja yang benar-benar telah mencapai puncak makrifat. Setelah munculnya pertanda dari Gunung Salak dan perubahan-perubahan gaib yang menyertai perjalanan Prabu Siliwangi, para sesepuh kerajaan berkumpul di bangunan paling tua dalam kompleks istana. Sebuah balai kecil yang dindingnya terbuat dari kayu hitam dan dihiasi ukiran-ukiran kuno. Balai ini hanya digunakan untuk pertemuan yang benar-benar penting, hal-hal yang menyangkut takdir kerajaan dan masa depan Tatar Sunda. Para sesepuh membawa gulungan-gulungan naskah kuno yang diwariskan turun-temurun sejak masa para leluhur Pajajaran. Sebagian dari naskah itu tidak pernah dibuka selama puluhan tahun, karena mengandung pengetahuan tentang ramalan dan tanda-tanda gaib yang hanya boleh dibaca ketika waktunya tiba. Dan malam itu, dengan hati-hati mereka membuka satu gulungan yang diberi segel berbentuk harimau, simbol kebesaran Prabu Siliwangi. Dalam naskah itu tertulis bahwa suatu hari, alam akan memberikan tanda yang hanya dapat ditafsirkan oleh raja yang memiliki kesempurnaan lahir batin. Tanda itu berupa cahaya merah keemasan yang turun ke arah Gunung Salak, pertanda bahwa gerbang antara alam manusia dan alam gaib mulai terbuka. Hanya raja yang memiliki darah dan jiwa suci, serta yang telah mencapai kesadaran tertinggi, yang dapat melihat dan merasakan panggilan itu. Para sesepuh terdiam, karena seluruh tanda dalam naskah telah terjadi, tepat seperti yang disebutkan. Namun, yang membuat mereka semakin gelisah adalah bagian berikutnya. Disebutkan bahwa raja yang menerima panggilan itu tidak akan meninggal seperti manusia biasa. Ia tidak akan membusuk, tidak akan dimakamkan, dan tidak akan meninggalkan jasad. Sebaliknya, ia akan menyatu dengan alam gaib dan hidup dalam dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Di sana, ia akan menjaga tanah Pasundan sebagai pelindung yang tidak terlihat, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Para sesepuh yakin yang dimaksud adalah Prabu Siliwangi. Satu demi satu mereka mengungkapkan pengamatan mereka tentang sang raja selama beberapa minggu terakhir. Ada yang mengatakan bahwa aura Prabu Siliwangi semakin terang, seperti cahaya lembut yang mengelilingi tubuhnya. Ada yang merasa bahwa setiap langkah sang raja seperti membawa kedamaian dan ketakutan sekaligus, seolah ia telah berada di antara dua dunia. Bahkan para hewan dan tumbuhan pun tampak tunduk pada kehadirannya. Mereka juga membicarakan mimpi-mimpi aneh yang dialami beberapa penjaga dan rakyat. Mimpi tentang harimau putih raksasa yang berjalan di tengah hutan, menatap manusia dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan tua. Dalam budaya Sunda, harimau putih adalah simbol penjaga alam dan wujud spiritual para raja besar yang telah melampaui dunia. Akhirnya para sesepuh menyimpulkan bahwa saat besar itu semakin dekat. Prabu Siliwangi tidak hanya akan meninggalkan kerajaan, tetapi akan memasuki takdir leluhurnya, takdir yang hanya ditapaki oleh Raja Agung pilihan alam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin ganjil bagi seluruh wilayah Pajajaran. Angin yang biasanya bertiup lembut dari arah barat tiba-tiba membawa aroma hutan basah yang sangat kuat, seolah berasal dari kedalaman Gunung Salak. Para pemburu yang tinggal di sekitar lereng gunung mendengar suara gemuruh samar pada malam hari. Bukan suara badai, melainkan seperti napas panjang dari sesuatu yang hidup jauh di dalam perut bumi. Bahkan burang-burang merendahkan suara kicauan mereka, seakan merasakan sesuatu yang akan datang. Di tengah semua perubahan itu, Prabu Siliwangi merasakan dorongan tak kasat mata yang semakin kuat. Setiap kali ia menutup mata untuk meditasi, ia melihat cahaya keemasan membentuk jalur menuju Gunung Salak.
Cahaya itu seperti memanggil, bukan dengan suara, tetapi dengan getaran yang terasa langsung di dalam dada. Sebuah panggilan halus, namun tegas, seolah alam sendiri mengundangnya untuk datang. Prabu Siliwangi memahami bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar ilusi batin. Sejak kecil, ia sudah diajarkan oleh para guru spiritual kerajaan bahwa raja yang sejati bukan hanya memimpin manusia, tetapi juga terhubung dengan kekuatan alam. Dan ketika alam memanggil, seorang raja tidak boleh mengabaikannya. Ia menghabiskan malam-malam Nia untuk merenungkan panggilan itu, mencoba memahami maknanya, hingga akhirnya ia tersadar bahwa waktu yang ditulis dalam ramalan telah tiba. Kerajaan Pajajaran mulai merasakan keheningan aneh. Para penduduk di ibu kota melihat perubahan halus pada sosok rajanya, bukan perubahan fisik, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya. Seolah Prabu Siliwangi bukan lagi hanya pemimpin manusia, tetapi makhluk dengan cahaya yang nyaris tak sanggup ditatap lama. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan harimau putih berjalan di belakangnya dalam sekejap mata, hanya untuk menghilang saat mereka berkedip. Di sisi lain, para penjaga kerajaan melaporkan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dijelaskan. Pohon-pohon besar di halaman istana seolah menunduk ketika sang raja lewat. Air kolam kerajaan memantulkan cahaya keemasan yang tak berasal dari matahari. Angin berhenti berembus ketika Prabu Siliwangi berdiri di tengah alun-alun, seakan menunggu perintah. Pada suatu malam, ketika bulan berada pada titik tertinggi, langit di atas Gunung Salak memancarkan cahaya merah keemasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Cahaya itu tidak bergerak, tidak berpendar, tetapi berdiri tegak seperti pilar raksasa yang menghubungkan bumi dengan langit. Seluruh rakyat tertegun melihat fenomena itu. Beberapa mengira itu adalah tanda bencana. Namun para sesepuh tersadar bahwa pilar cahaya itu adalah gerbang, seperti yang disebutkan dalam naskah leluhur. Di dalam hatinya yang terdalam, Prabu Siliwangi mengerti bahwa inilah panggilan terakhir. Alam telah membuka jalan. Takdirnya menunggu di puncak Gunung Salak, dan ia harus menjawabnya tanpa ragu. Ketika cahaya merah keemasan di langit Gunung Salak belum sepenuhnya padam, Prabu Siliwangi bangkit dari singgasananya sebelum fajar merekah. Udara pagi yang biasanya dipenuhi embun terasa jauh lebih berat, seolah mengandung energi kuno yang menyelimuti seluruh Pajajaran. Sang raja melangkah keluar dari istana dengan langkah yang tenang namun penuh tujuan. Tak ada iring-iringan pasukan, tak ada prajurit yang mengawal. Hanya dirinya dan bayangan panjang yang mengikutinya saat matahari mulai muncul dari timur. Para penjaga istana yang berjaga malam itu merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Mereka tahu bahwa raja sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar daripada kerajaan itu sendiri. Meski tak satu kata pun terucap, mereka menundukkan kepala menghormati perjalanan yang tidak mereka pahami. Namun mereka rasakan sebagai momen bersejarah yang akan mengubah dunia. Prabu Siliwangi berjalan melewati gerbang utama Pajajaran. Bersamaan dengan langkahnya melewati batas kota, angin mendadak berputar pelan, membentuk pusaran kecil daun-daun kering yang terangkat ke udara, seolah alam memberi salam perpisahan. Burung-burung yang bertengger di dahan pohon menunduk dan tetap diam, seakan merasakan bahwa perjalanan sang raja bukan perjalanan biasa. Jalur menuju Gunung Salak tidak mudah. Hutan-hutan lebat membentang seperti benteng hijau yang rumit, penuh pepohonan besar berakar dalam, dan kabut tipis yang bergerak mengikuti arah kaki sang raja. Namun, setiap kali Prabu Siliwangi melangkah, kabut itu membuka jalan, menciptakan lorong alami yang mengarah langsung ke jantung hutan. Seolah-olah seluruh makhluk gaib yang tinggal di sana mengakui kedatangannya. Sesekali, suara gemerisik terdengar dari kejauhan, suara langkah kaki harimau, suara kepakan sayap burung hantu raksasa, atau erangan lembut dari makhluk-makhluk yang tak pernah terlihat manusia. Namun tidak satu pun dari mereka muncul ke hadapan raja. Mereka hanya mengawasi dari balik pohon, memberikan penghormatan kepada sosok yang sejak lama dikenal sebagai pemimpin manusia, sekaligus penjaga keseimbangan alam. Ketika matahari mencapai puncaknya, Prabu Siliwangi tiba di sebuah sungai besar yang airnya mengalir sangat jernih. Sungai itu bukan sungai biasa, airnya memancarkan cahaya kebiruan, seperti menampung energi yang berasal dari dunia lain. Dalam tradisi para Karuhun, sungai ini dikenal sebagai Cipakuan, sungai perbatasan antara dunia manusia dan wilayah para leluhur gaib yang menjaga tanah Sunda. Setiap orang yang menyeberangi sungai ini tanpa restu dipercaya
akan tersesat di dalam rimba tanpa jejak. Namun, ketika Prabu Siliwangi melangkah mendekat, permukaan air bergelombang halus dan tenang, seakan menyambut kedatangannya. Cahaya kebiruan itu semakin terang, memantulkan bayangan sang raja, seperti sosok ganda satu manusia, satu makhluk cahaya. Tanpa ragu, Prabu Siliwangi menyeberangi sungai tersebut. Setiap langkah kakinya di dalam air memancarkan kilauan seperti serpihan bintang. Begitu ia mencapai sisi lain sungai, hutan di hadapannya berubah. Pepohonan menjadi lebih tinggi, akarnya membentuk pola-pola aneh di tanah, dan udara dipenuhi aroma kemenyan alami. Disinilah wilayah suci Gunung Salak dimulai, dan perjalanan sang raja menuju alam gaib baru saja dimulai. Langkah Prabu Siliwangi memasuki wilayah suci Gunung Salak segera mengubah suasana di sekitarnya. Udara menjadi lebih pekat, terasa seperti memuat energi yang jauh lebih tua daripada usia bumi. Aroma dedaunan basah bercampur dengan wangi kemenyan yang muncul entah dari mana. Seakan hutan itu sendiri sedang melakukan upacara penyambutannya. Cahaya matahari menembus pepohonan raksasa, membentuk semburat keemasan yang bergetar halus, seperti tirai cahaya yang hidup. Hutan yang kini ia masuki bukan lagi hutan biasa. Ini adalah wilayah yang dikenal dalam cerita para karuhun sebagai Lewan Kolot, hutan tua tempat berdiamnya makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam halimunan. Siapapun yang masuk tanpa restu dipercaya tidak akan pernah kembali. Namun bagi Prabu Siliwangi, hutan ini membuka jalannya sendiri. Ranting-ranting menyingkir akar-akar tua, melengkung seperti pagar yang mempersilahkan lewat, dan embun jatuh lembut seperti butiran air suci. Di kejauhan terdengar suara gemuruh pelan. Bukan suara petir, melainkan suara getaran bumi yang dalam. Getaran itu muncul setiap beberapa saat, mengalun seperti detak jantung raksasa. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa suara itu bukan fenomena alam. Biasa itu adalah tanda bahwa gerbang dimensi gaib Gunung Salak sedang aktif. Sebuah pertanda bahwa dunia halus sedang memperhatikan perjalanan sang raja. Prabu Siliwangi melanjutkan langkahnya hingga tiba di sebuah lembah yang tidak biasa. Di tengah-tengah lembah itu berdiri sebuah batu besar berwarna hitam kehijauan. Tingginya hampir setara manusia dewasa. Permukaan batu itu dipenuhi garaten-garaten yang menyerupai aksara kuno, namun bukan aksara Sunda ataupun Jawa. Guratan itu hidup, bergetar pelan, seperti nadi yang memompa energi. Batu ini dikenal sebagai Batu Lawang, gerbang tak kasat mata menuju alam gaib yang hanya dapat dibuka oleh sosok yang memiliki keselarasan energi dengan alam semesta. Ketika Prabu Siliwangi berdiri di hadapan Batu Lawang, angin berhembus kuat, membawa suara lirih yang tidak dapat ditangkap telinga biasa. Suara itu serupa bisikan para leluhur, seolah tengah menyampaikan izin sekaligus peringatan. Daun-daun di sekitar lembah berputar membentuk pusaran kecil, lalu gugur dengan serentak ke tanah. Udara berubah dingin, menusuk tulang, namun juga membawa kedamaian aneh yang terasa menggetarkan. Tanpa gestur mencolok, Prabu Siliwangi mengangkat tangannya perlahan. Pada saat itu guratan pada Batu Lawang menyala dengan cahaya emas yang sangat terang. Cahaya itu menjalar seperti kilat kecil, menyelimuti seluruh permukaan batu. Getaran halus merambat ke tanah, kemudian meningkat menjadi gemuruh yang membuat seluruh hutan serasa bernapas dalam-dalam. Dalam hitungan detik, cahaya emas itu membelah udara di depan Prabu Siliwangi. Terbentuklah celah vertikal seperti tirai cahaya berpendar. Dari balik celah itu, tampak kabut putih kehijauan mengalir keluar, diikuti kilatan biru seperti partikel bintang. Itulah gerbang menuju alam gaib alam, tempat para leluhur, makhluk halus, dan para penjaga tanah Sunda bersemayam. Ketika sang raja melangkah mendekat, tanah di bawahnya bergetar lembut, seolah berlutut. Gerbang cahaya itu melebar, mengundangnya untuk masuk. Perjalanan menuju alam lain akhirnya dimulai. Gunung Salak menyambut kedatangan rombongan Prabu Siliwangi dengan hawa yang jauh lebih sunyi dari biasanya. Kabut pekat turun seperti tirai yang menutup jalur pendakian. Sementara pepohonan raksasa berdiri rapat seolah menjadi penjaga gerbang ke wilayah yang tidak boleh disentuh manusia biasa. Setiap langkah kuda dan prajurit seperti tenggelam dalam keheningan yang aneh, hening yang bukan sekadar tidak ada suara, melainkan hening yang menekan, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dalam diam. Prabu Siliwangi berjalan paling depan. Sorot matanya tajam, namun tenang. Ia merasakan sesuatu yang tidak dirasakan orang lain. Begitu memasuki lereng yang lebih tinggi,
Angin berhenti bertiup, alam terasa berhenti bergerak, bahkan birang-burang tidak berkicau. Seolah seluruh kawasan sedang menunggu sesuatu. Para prajurit mulai merasakan hal yang sama. Bulu kuduk mereka berdiri tanpa sebab. Bayangan-bayangan hitam seperti melintas di balik pepohonan. Bergerak cepat, namun saat dicari, tidak ada apa-apa. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat perasaan diawasi itu. Namun, tidak ada yang berani menyuarakannya. Di salah satu titik pendakian, Prabu Siliwangi berhenti. Tanah di depannya tampak berbeda dari jalur sebelumnya. Ada jejak, namun bukan jejak manusia, binatang, atau makhluk yang mereka kenal. Bentuknya panjang seperti telapak kaki manusia, tapi memiliki 3 lekukan dalam, seolah milik makhluk yang berdiri, namun bukan manusia. Jejak itu memanjang ke arah jalur hutan yang lebih gelap. Para prajurit menatap jejak itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Jejak tersebut tidak dalam menandakan makhluk itu tidak berat, namun jaraknya sangat lebar, seolah ia melangkah lebih jauh dari manusia biasa. Dan yang paling aneh, di sekeliling jejak itu tidak ada daun yang bergeser, tidak ada tanah yang terinjak selain titik tapaknya. Seakan makhluk itu hadir tanpa menyentuh alam, namun tetap meninggalkan tanda. Prabu Siliwangi menunduk, meraba tanah, dan merasakan gelombang energi halus yang memancar dari jejak itu. Energi itu bukan milik manusia, bukan milik jin biasa, tetapi milik sesuatu yang jauh lebih tua, entitas alam, yang sudah ada sejak zaman sebelum Karajan berdiri. Semakin mereka mengikuti jalur itu, kabut semakin tebal. Suara halus seperti bisikan angin mulai terdengar, namun tidak berasal dari arah manapun. Tidak ada yang memahami bahasa bisikan itu, tetapi makna yang mereka rasakan jelas. Jangan masuk lebih jauh. Namun Prabu Siliwangi melangkah terus, dan pada momen itulah rombongan mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Mereka sedang menapaki batas antara dunia manusia dan dunia yang selama ini hanya disebut dalam legenda. Episode berikutnya akan mengungkap siapa pemilik jejak itu. Semakin jauh rombongan Prabu Siliwangi mengikuti jejak misterius itu, semakin aneh perubahan yang terjadi pada alam sekitar. Cahaya matahari yang sebelumnya menembus sela-sela pepohonan mendadak menghilang, digantikan oleh cahaya remang kehijauan yang seolah muncul dari tanah itu sendiri. Akar-akar pohon merayap di sepanjang jalan seperti urat raksasa, seakan hidup dan mengamati setiap langkah yang lewat. Para prajurit merapatkan formasi. Mereka tahu tempat ini bukan lagi sekadar hutan Gunung Salak, melainkan jalur yang menuju wilayah yang jarang diinjak manusia. Rasa genting merayap di dada mereka. Namun, langkah Prabu Siliwangi tetap mantap. Energi yang terpancar dari jejak makhluk misterius itu menariknya seperti magnet tak terlihat, seolah memanggilnya untuk terus maju. Tak lama kemudian, hembusan angin dingin melintas. Bukan angin biasa, tetapi angin yang membawa aroma tanah tua, basah, dan sangat asing. Daun-daun di pepohonan mulai bergetar, meski tidak ada angin nyata yang menyentuhnya. Suasana berubah menjadi seperti ruang besar yang sedang bersiap menerima kedatangan tamu penting. Lalu, dari balik kabut yang menggantung tebal, muncul siluet raksasa yang berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya tinggi, namun samar. Semakin lama semakin jelas bentuknya. Itu bukan manusia, bukan pula hewan. Makhluk itu memiliki postur seperti manusia, tetapi memiliki kulit gelap seperti kayu tua, rambut panjang yang menggantung seperti akar pohon, dan mata yang bersinar hijau terang memantulkan cahaya dari dalam dirinya. Makhluk itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya memancarkan kekuatan yang membuat para prajurit merasa lutut mereka hampir gemetar. Ini bukan makhluk liar, bukan pula jin yang biasa ditemui para ahli spiritual Pajajaran. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua, penjaga gerbang alam gaib, makhluk yang hanya diceritakan para tetua dalam dongeng-dongeng kuno. Begitu rombongan semakin dekat, makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Semesta seakan berhenti. Semua suara lenyap. Tidak ada angin, tidak ada gerakan pohon, bahkan detak jantung para prajurit terasa terhenti sesaat. Gestur makhluk itu bukan ancaman melainkan peringatan. Tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar pelan. Dari balik pepohonan muncul cahaya kasil-kasil seperti kunang-kunang, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak. Cahaya itu membentuk lingkaran besar mengelilingi rombongan, menciptakan batas tak kasat mata
yang tidak bisa mereka lewati. Prabu Siliwangi berdiri tegap, menyadari bahwa makhluk ini bukan musuh, tetapi penjaga wilayah antara dunia manusia dan dunia alam halus. Kehadirannya menandakan bahwa rombongan telah memasuki zona yang tidak sembarang orang boleh memasukinya. Zona di mana hukum alam berbeda dari dunia mereka. Dan pada momen itu, Prabu Siliwangi merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar tanda bahaya. Ia merasakan bahwa makhluk ini sedang menimbang kehadirannya, menguji apakah ia layak melangkah lebih jauh ke dalam rahasia Gunung Salak yang belum terungkap sejak ribuan tahun. Episode berikutnya akan membuka siapa sebenarnya makhluk penjaga itu dan apa hubungannya dengan takdir Prabu Siliwangi. Hening mencekam masih menyelimuti rombongan Prabu Siliwangi. Cahaya hijau yang mengambang di udara semakin terang, menegaskan batas antara dunia manusia dan wilayah yang dijaga makhluk raksasa itu. Udara di sekitar mereka mulai berubah, lebih berat, lebih padat, seolah dipenuhi energi tak terlihat yang menekan dada siapapun yang berdiri terlalu lama. Prabu Siliwangi merasa getaran kuat di dalam tanah, bukan sekadar fenomena alam, tetapi sebuah sinyal. Ujian pertama akan dimulai. Ia mengatur napasnya perlahan, menyamakan ritme jiwanya dengan energi alam yang mulai bergerak di sekitar mereka. Para prajurit yang mengiringinya mulai merasakan tekanan itu. Beberapa dari mereka lututnya melemah, namun tekad mereka tetap utuh. Mereka tahu perjalanan ini bukan perjalanan biasa, tetapi mengikuti takdir sang raja menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, lingkaran cahaya hijau mengembang. Cahaya itu membelah tanah, membuka sela-sela kecil yang mengeluarkan kabut tipis putih. Kabut itu naik seperti asap dupa, membentuk pola-pola melingkar di udara. Pola itu tampak seperti simbol kuno, simbol yang pernah dilihat oleh para Brahmana Pajajaran dalam naskah-naskah tua, simbol yang menandakan sebuah ritus penyaringan bagi siapapun yang berani memasuki alam gaib. Makhluk penjaga itu menurunkan tangannya perlahan. Pergerakannya lambat, tetapi setiap gerakan terasa seperti mampu menggoyangkan pepohonan di sekelilingnya. Di saat tangan makhluk itu menyentuh tanah, sebuah hembusan angin keras keluar dari celah bumi, membentuk pusaran energi tepat di depan Prabu Siliwangi. Pusaran itu bukan angin biasa. Ada denyut kehidupan di dalamnya, seperti napas makhluk lain yang tak terlihat. Dari dalam pusaran itu muncul bayangan bukan makhluk nyata, tetapi pantulan wujud-wujud yang berasal dari dalam diri setiap orang yang melihatnya. Para prajurit menatap ngeri. Mereka melihat bentuk-bentuk yang mencerminkan ketakutan terdalam mereka. Ada yang melihat bayangan kematian, ada yang melihat keluarga yang ditinggalkan, ada pula yang melihat kegelapan kosong yang seolah menelan jiwa mereka. Namun Prabu Siliwangi tidak melihat ketakutan. Bayangan yang muncul di hadapannya adalah cahaya emas yang menyerupai singa besar, kokoh, dan tenang. Singa itu berdiri tepat di tengah pusaran, menatap balik dengan tatapan yang tidak mengancam, tetapi menilai. Tatapan seolah berkata bahwa hanya mereka yang jiwanya bersih dari ketakutan duniawi yang bisa melangkah melewati gerbang ini. Energi pusaran itu kemudian menekan rombongan. Sebagian prajurit yang mentalnya kurang kuat langsung limbung. Ada yang jatuh berlutut, ada yang menundukkan kepala tak mampu menahan beban spiritual yang menimpa. Namun, Prabu Siliwangi tetap berdiri tegap. Tubuhnya tidak goyah. Bahkan ketika pusaran itu mengeluarkan suara berat yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Perlahan, pusaran itu menghilang. Bayangan-bayangan lenyap, dan lingkaran cahaya hijau memudar, memberikan jalan ke dalam wilayah yang sebelumnya tertutup. Makhluk penjaga itu mengangkat wajahnya ke arah Prabu Siliwangi. Meskipun tidak ada kata-kata, seluruh rombongan merasakan pesan itu dengan jelas. Ujian pertama telah dilewati. Namun jauh di depan sana, mereka semua tahu, dua ujian lainnya masih menunggu. Yang lebih berat, yang lebih gelap, dan yang akan menentukan apakah Prabu Siliwangi benar-benar layak memasuki alam gaib yang menjadi legenda turun-temurun di tanah Pasundan. Setelah melewati gerbang pertama, rombongan Prabu Siliwangi masuk lebih dalam ke wilayah yang disebut para leluhur sebagai Lebak Kasundan, sebuah lembah gaib yang hanya muncul bagi mereka yang telah memenuhi syarat batin tertentu. Di lembah itu, cahaya matahari tidak menembus pepohonan. Namun anehnya, tempat itu tidak gelap. Justru seluruh area diselimuti cahaya lembut berwarna jingga keemasan, seolah sore hari abadi yang tidak pernah tergantikan malam ataupun pagi. Tanah di bawah kaki mereka terasa hangat, berbeda dari tanah hutan biasa. Seakan ada energi kehidupan
yang bergerak di dalamnya. Angin di sekitar lembah membawa aroma khas bunga hutan. Namun aroma itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi oleh manusia, sesuatu yang hanya ada di alam halus. Para prajurit merasakan bulu kuduk mereka berdiri kembali, meski mereka baru saja melewati cobaan berat. Prabu Siliwangi melangkah perlahan, penuh kewaspadaan. Ia tahu, ujian kedua tidak akan muncul dalam bentuk kekuatan fisik semata. Ujian ini akan menyentuh bagian terdalam manusia, memori, penyesalan, dan niat. Dan benar saja, ketika rombongan mencapai bagian tengah lembah, udara tiba-tiba menebal seperti kabut pekat yang tidak berasal dari cuaca, tetapi dari energi batin yang terkumpul. Kabut jingga itu mulai bergerak naik, berputar hingga membentuk tirai tipis yang menutup pandangan. Dalam hitungan detik, tirai kabut itu berubah menjadi permukaan berkilauan, seperti cermin raksasa. Namun cermin itu tidak memantulkan tubuh mereka. Ia memantulkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Masa lalu, Prabu Siliwangi melihat dirinya muda, tegap, penuh semangat sebagai seorang putra raja yang selalu menjunjung kehormatan. Ia melihat peperangan yang pernah ia jalani, keputusan-keputusan yang ia ambil, serta rakyat yang ia lindungi. Namun bayangan-bayangan itu tiba-tiba berubah. Dari balik cermin gaib, muncul juga kenyataan pahit kesalahan, peperangan yang memakan korban besar, dan keputusan-keputusan yang meninggalkan luka bagi banyak jiwa. Para prajurit mengalami hal yang sama. Mereka melihat kehidupan mereka seperti gulungan waktu yang diputar ulang. Ada yang melihat keluarga yang mereka tinggalkan, ada yang melihat medan perang, ada yang melihat kesalahan yang mereka tutupi selama ini. Beberapa dari mereka mulai gemetar, beberapa lainnya menunduk, tak sanggup menatap masa lalu yang mereka hindari. Cermin gaib itu terlihat hidup, seolah menggerogoti hati mereka yang rapuh. Ujian ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengukur seberapa jernih niat para pelintas. Mereka yang hatinya masih dipenuhi penyesalan atau ambisi akan dihentikan di sini, tidak pernah mencapai tujuan sang raja. Prabu Siliwangi berdiri kokoh. Ia menghadapi semua kenangan itu tanpa berusaha menolak atau melarikan diri. Baginya, masa lalu bukan beban, melainkan pelajaran yang menguatkan tekadnya. Tatapannya tetap mantap, seakan mengatakan pada cermin itu bahwa ia telah berdamai dengan semua luka kehidupannya. Energi lembah merespons keteguhan itu. Cermin gaib bergemerisik, lalu perlahan retak. Cahaya jingga memancar keluar dari retakan-retak. Setelah berhasil melewati ujian cermin masa lalu, rombongan Prabu Siliwangi melanjutkan perjalanan menuju celah sempit di antara dua tebing yang tampak seperti bekas terbelah oleh kekuatan dahsyat pada masa purba. Dari kehauan celah itu tampak kecil, namun ketika didekati, rupanya cukup besar untuk dilewati puluhan manusia sekaligus. Di dalamnya terdapat udara dingin yang tidak berasal dari hutan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam dari alam semesta biasa. Konon, celah itu adalah pintu menuju gerbang Batu Kembang, sebuah tempat mistis yang hanya muncul bagi mereka yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Gerbang itu dinamai demikian karena dihiasi ukiran-ukiran batu berbentuk bunga yang tidak pernah layu, simbol keselarasan antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Saat rombongan memasuki celah tersebut, hembusan angin halus mengalir dari dinding batu yang berlumut. Namun, angin itu bukan angin biasa, ya, membawa bisikan halus, bukan suara manusia, melainkan gema yang terasa seperti pikiran kuno yang berbicara tanpa kata. Para prajurit merasakan tubuh mereka seakan disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebagian merinding, sebagian lainnya merasakan kedamaian yang aneh, seolah mendekati sesuatu yang selama ini hanya diceritakan dalam legenda. Celah tebing itu membawa mereka ke sebuah lapangan batu luas yang terbentang seperti altar raksasa. Di tengah lapangan itulah berdiri gerbang Batu Kembang, setinggi 3 kali tinggi manusia, penuh ukiran bunga yang tampak seperti hidup. Setiap kelopak memiliki cahaya lembut, seakan terbuat dari cahaya rembulan yang dipadatkan. Gerbang itu jelas bukan buatan manusia. Ukiran-ukirannya terlalu halus, terlalu sempurna, dan memancarkan energi yang hanya bisa berasal dari tangan makhluk gaib. Di depan gerbang berdiri batu besar berbentuk lingkaran, dikenal dalam catatan kuno sebagai watu penimbang niat. Ujian terakhir sebelum seseorang melangkah masuk ke pintu antara dua alam. Batu itu disebut mampu membaca isi hati paling dalam seseorang, bukan hanya niat hari ini, tetapi seluruh kecenderungan jiwanya.
Prabu Siliwangi maju mendekati batu tersebut. Saat ia menempatkan telapak tangan di atas permukaannya yang dingin, batu itu memancarkan cahaya biru pucat. Cahaya itu meluas, seakan memeriksa seluruh isi hatinya. Dalam keheningan yang memuncak, energi halus bergerak seperti gelombang yang menyapu seluruh lapangan. Batu itu bergetar lembut, lalu memancarkan cahaya keemasan ke seluruh gerbang. Ukiran bunga pada gerbang mulai mekar perlahan, kelopaknya bergerak seperti bunga hidup, memancarkan aura damai dan sakral. Itu tandanya sang raja diterima. Namun, ujian tidak berhenti pada pemimpin saja. Para prajurit pun harus menempatkan tangan mereka di atas suatu penimbang niat. Batu itu bereaksi berbeda-beda. Ada yang memunculkan cahaya lembut pertanda ketulusan, ada juga yang memunculkan kilatan redup, menandakan adanya keraguan. Tetapi sejauh itu, tidak ada satupun yang ditolak keberanian dan kesetiaan mereka sudah terbukti sejak awal perjalanan. Gerbang Batu Kembang semakin terbuka, memperlihatkan lorong panjang dengan cahaya putih berkelip-kelip seperti bintang. Lorong itu bukan sekadar jalan, ia adalah batas antara dunia kasar dengan kawasan suci para leluhur. Dengan napas yang tertata dan hati yang mantap, Prabu Siliwangi melangkah masuk, memimpin rombongan memasuki alam yang selama ini hanya dapat dijangkau oleh gewa-gewa yang telah dibersihkan. Ujian terakhir belum selesai. Namun langkah mereka kini sudah berada di garis yang memisahkan manusia dari para penjaga gaib. Lorong bercahaya yang terbentang di balik gerbang Batu Kembang ternyata bukan sekadar jalan yang menghubungkan dua tempat. Lorong itu bagaikan sungai cahaya yang tidak memiliki sumber maupun muara. Dindingnya tersusun dari kristal putih yang berdenyut pelan, seolah-olah bernapas. Setiap denyutnya mengirimkan gelombang energi halus yang membuat tubuh manusia terasa ringan, seperti melangkah tanpa bobot. Prabu Siliwangi memimpin rombongan memasuki lorong tersebut. Begitu langkah mereka menapaki permukaan yang bercahaya, tanah seakan hilang di bawah kaki. Mereka merasa berjalan di atas ruang kosong, namun tetap stabil, seperti disangga oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Udara di lorong itu tidak dingin atau panas, melainkan netral nyaris, tidak terasa. Apapun membuat semua fokus tertarik pada cahaya lembut yang berputar-putar seperti pusaran angin. Semakin dalam mereka melangkah, cahaya di lorong berubah warnanya, dari putih murni menjadi biru kehijauan, lalu perlahan masuk ke spektrum keemasan yang hangat. Perubahan warna itu bukan hiasan, masing-masing mengandung makna bagi jiwa yang melewatinya. Cahaya putih membersihkan pikiran, cahaya biru menenangkan hati, dan cahaya emas menghangatkan ruh, mempersiapkan manusia memasuki tempat yang tidak lagi berada sepenuhnya dalam wilayah dunia. Saat rombongan mencapai bagian tengah lorong, cahaya mulai bergetar. Dari dalam getaran itu, muncullah bayangan samar. Bayangan tersebut tidak menyerupai manusia, melainkan wujud tinggi lampai seperti asap berwujud, namun memancarkan aura kekuatan kuno yang tak terukur. Mereka tidak memiliki wajah, hanya lekuk tubuh yang transparan, seperti kabut yang disinari rembulan. Itulah para penjaga lorong cahaya, makhluk gaib yang tugasnya menimbang keseimbangan antara cahaya dan kegelapan dalam diri setiap jiwa yang melintas. Mereka tidak menghalangi jalan, namun melayang seperti patung hidup di tepi lorong, memperhatikan setiap langkah manusia dengan tatapan yang tidak terlihat, tapi terasa tajam hingga ke tulang. Ketika Prabu Siliwangi lewat, salah satu penjaga bergerak bukan untuk menghalangi, melainkan memberi tanda penghormatan dengan menundukkan tubuhnya sedikit. Energi lembut mengalir dari tubuh penjaga itu, menyelimuti sang raja seperti jubah halus yang terbuat dari angin dingin. Rombongan prajurit merasakan hal yang sama. Tubuh mereka seperti disentuh oleh sesuatu yang menembus kulit dan langsung menyentuh jiwa. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak penjaga yang muncul, berbaris di sepanjang lorong. Ada yang tinggi, ada yang ramping, ada juga yang berputar perlahan seperti pusaran energi. Namun, tidak satupun menimbulkan rasa takut. Justru kehadiran mereka membuat rombongan merasa sedang memasuki wilayah yang sangat teratur. Tidak kacau, tidak sembarangan wilayah yang ditata oleh aturan alam gaib yang tidak dikenal manusia. Di ujung lorong, cahaya berubah lebih kuat, memancar seperti kilauan fajar pertama di dunia. Di balik cahaya itu, terlihat bayangan sebuah dataran luas, seolah dunia baru tengah menunggu untuk disingkapkan. Langkah kaki mereka berhenti tepat sebelum cahaya membuka dirinya. Mereka tahu,
Setelah ini, perjalanan tidak lagi sekadar ujian. Mereka akan memasuki alam para leluhur alam yang hanya menerima jiwa-jiwa yang siap menghadapi kebenaran terdalam tentang dirinya sendiri. Cahaya di ujung lorong itu perlahan merekah, bukan seperti pintu yang terbuka ke arah luar, melainkan seperti tabir tipis yang melebur dan mempersilakan siapapun untuk menembusnya. Saat kabut emas itu tersingkap, rombongan Prabu Siliwangi merasa seperti melangkah keluar dari perut bumi menuju sebuah dataran yang memadukan unsur dunia dan alam gaib secara bersamaan. Mereka tidak sepenuhnya berada di tanah, namun tidak pula melayang. Di tempat inilah batas realitas mulai kabur dan hukum alam tidak lagi berjalan seperti biasa. Hamparan padang luas itu diterangi cahaya yang tidak berasal dari matahari. Cahaya itu memancar dari pusat dataran, dari sebuah obor raksasa yang melayang tinggi tanpa tersentuh api apapun. Obor itu berbentuk pilar cahaya, menjulang puluhan meter ke langit yang tak berawan. Warnanya bukan api merah, melainkan cahaya putih kekuningan yang berkilauan lembut, seolah memantulkan ingatan-ingatan kuno yang terukir sejak masa sebelum manusia mengenal waktu. Pilar cahaya itu dikelilingi oleh 7 batu megalit berbentuk lingkaran. Setiap batu memancarkan aura yang berbeda, ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang berputar seperti angin. Di permukaan beta-beta itu, terlihat cap tangan ukiran simbol dan pola-pola aneh yang tidak dikenal dalam sejarah kerajaan manapun. Simbol-simbol itu tampak hidup, bergerak perlahan seperti tinta yang mengalir di bawah kulit batu. Tempat itu bukan sekadar dataran, itulah balairung leluhur Pajajaran. Ruang gaib yang hanya bisa dicapai oleh raja dengan hati bersih dan niat yang tidak tercampur hasrat duniawi. Ketika Prabu Siliwangi melangkah lebih dekat, tanah bergetar halus, bukan getaran bahaya, melainkan getaran penyambutan. Udara di sekitar obor terasa lebih padat, seakan mengandung energi yang tidak bisa dipahami oleh panca indera manusia biasa. Para prajurit merasakan seluruh tubuh mereka menjadi ringan, namun jantung mereka berdegup lebih cepat, seolah ada kebenaran besar yang menunggu untuk disingkapkan. Dari balik pilar cahaya, muncul siluet-siluet samar. Awalnya hanya seperti bayangan yang terbentuk dari uap, lalu semakin lama semakin berwujud. Sosok-sosok itu tinggi, mengenakan jubah yang terbuat dari cahaya, tanpa wajah namun memiliki bentuk kepala dengan lingkaran cahaya tipis di belakangnya. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan makhluk halus sepenuhnya. Mereka adalah para penuntun Roro kuno yang menjaga keseimbangan ilmu, kekuasaan, dan garis keturunan Siliwangi dari generasi ke generasi. Mereka tidak berbicara, namun kehadiran mereka mengirimkan gelombang pengetahuan langsung ke dalam hati setiap orang yang angin sore berhembus lembut ketika Raden Munding Wangi dan pasukannya mulai menuruni bukit menuju sebuah lembah yang terkenal angker. Lembah itu disebut Lembah Kabut Putih, sebuah tempat yang diceritakan dalam legenda Pajajaran sebagai gerbang tipis antara dunia manusia dan alam gaib. Konon, siapapun yang memasuki lembah itu akan mendengar bisikan-bisikan dari makhluk yang tak pernah terlihat bentuknya. Kabut tebal mulai menyelimuti rombongan. Semakin jauh melangkah, udara terasa semakin dingin, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Raden Munding Wangi menghentikan langkah. Ada sesuatu di sini. Berbeda, gumamnya pelan. Para prajurit menelan ludah. Mereka saling pandang, mencoba memastikan bahwa hanya rasa takut yang membuat jantung mereka berdegup tidak karuan, bukan pertanda bahaya nyata. Tiba-tiba, Wangi, sebuah suara memanggil pelan, bergema dari balik kabut. Suara itu bukan suara manusia, lembut tapi menggema dalam hati, seolah langsung menyentuh jiwa. Para prajurit spontan merapatkan barisan. "Siapa itu?" seru salah satu prajurit. Tak ada jawaban kecuali desir kabut yang bergerak seperti hidup. Raden Munding Wangi menatap ke arah suara datang. "Itu bukan suara yang jahat," ujarnya. "Aku merasa suara itu mengenalku." Beberapa langkah di depannya, kabut berputar membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu muncul sesosok bayangan besar, samar, seperti makhluk yang tubuhnya tersusun dari kabut itu sendiri. Para prajurit langsung menghunus tombak, namun tangan Raden Munding Wangi terangkat, memberi isyarat agar mereka menahan diri. "Jangan serang, lihat dulu." Bayangan itu bergerak lambat. Dari bentuknya, terlihat Sioliola itu adalah makhluk raksasa berjanggut panjang, memakai mahkota kabut. Ketika mendekat, suara itu kembali terdengar lebih jelas.
Pangeran Munding Wangi, cucu Prabu Siliwangi. Seluruh tubuh para prajurit merinding. Bagaimana kau tahu namaku? Tanya Munding Wangi. Mencoba tetap tenang. Bayangan itu berhenti beberapa langkah di depannya. Kabutnya berkilat lembut, membentuk wajah tua penuh wibawa. Aku adalah penjaga lembah kabut putih. Perjalananmu tidak kebetulan. Kau telah dipanggil untuk mengetahui kebenaran tentang kepergian kakekmu, Prabu Siliwangi. Hening. Semua terdiam. Di mana beliau sekarang? Tanya Munding Wangi dengan suara yang mulai bergetar. Penjaga itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Beliau tidak mati, tapi juga tidak hidup seperti manusia. Prabu Siliwangi melangkah menuju alam yang tak bisa dilihat mata biasa. Dan kau, darah keturunan. Setelah meninggalkan lembah kabut putih, Raden Munding Wangi memimpin pasukannya menuju arah utara, arah yang ditunjukkan sang penjaga. Kabut, perjalanan melewati bukit dan bebatuan berlangsung senyap. Tidak ada yang berbicara, seolah semua masih mencerna perkataan makhluk kabut itu. Prabu Siliwangi tidak mati, tetapi melangkah menuju alam yang tak terlihat manusia. Saat matahari perlahan naik, mereka memasuki sebuah kawasan hutan yang tampak berbeda. Pohon-pohon di sana tinggi menjulang, daunnya lebat, dan udara terasa sangat pekat. Burung-burung tidak bersuara. Semuanya sunyi, terlalu sunyi bagi sebuah hutan. Aneh, hutan ini seperti menyembunyikan sesuatu, bisik salah satu prajurit. Munding Wangi mengangguk. Ini bukan hutan biasa. Aku bisa merasakan energi, entah apa, tapi kuat. Ketika mereka melangkah lebih dalam, ranting-ranting seolah bergerak sendiri, seperti ada mata-mata tak kasat mata yang memerhatikan setiap gerakan mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara lembut seperti dentingan kecil. Ting, ting, ting. Para prajurit spontan bersiap. Namun, dari balik pepohonan, muncullah 3 sosok berjubah coklat tua. Mereka berjalan pelan, kepala menunduk, namun tubuhnya memancarkan wibawa yang tidak biasa. Siapa kalian? Seru seorang prajurit. Munding Wangi langsung menurunkan tangan prajurit itu. Tunggu, mereka bukan musuh. Salah satu sosok berjubah itu maju. Saat ia membuka penutup kepalanya, tampak wajah seorang lelaki tua, berkulit kecoklatan, bermata tajam, namun penuh ketenangan. Kami adalah para pendeta, penjaga ilmu dan petapa yang pernah bersumpah setia kepada Prabu Siliwangi. Ucap lelaki tua itu. Dek, Munding Wangi langsung melangkah maju. Jika kalian penjaga setia beliau, apakah kalian tahu di mana kakek berada? Pendeta itu menatap dalam-dalam wajah Munding Wangi, seakan membaca garis nasib di balik kedua matanya. Kau membawa cahaya pajajaran dalam darahmu, nak. Tidak banyak yang mewarisi itu. Karena itulah kami menunggumu. Menungguku. Pendeta itu mengangguk. Prabu Siliwangi meninggalkan jejak. Jejak itu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, hanya keturunannya dan mereka yang hatinya bersih. Ia kemudian menepuk tanah dengan tongkat kayunya. Boom! Tanah bergetar pelan. Dari balik akar-akar pohon raksasa, muncul cahaya biru kecil, seperti serpihan cahaya yang hidup. Para prajurit mundur selangkah, terkejut. Inilah sinar jejak, petunjuk bagi mereka yang mencari sang Prabu. Jelas pendeta itu. Namun, hati-hati, jejak ini bukan sekadar petunjuk, ia juga ujian. Sinar itu bergerak melayang di hadapan Munding Wangi, mengitarinya seperti sedang memeriksa. Lalu hush, cahaya itu melesat lebih dalam ke hutan. Itu dia, kata sang pendeta. Ikuti cahaya itu. Tapi ingat, semakin kau mendekat pada kebenaran, semakin dekat pula bayangan yang berusaha menghentikanmu. Munding Wangi menatap para prajuritnya. Kita lanjutkan. Demi Prabu Siliwangi, demi Pajajaran. Dengan tekad bulat, mereka bergegas mengikuti cahaya biru itu menuju bagian hutan yang belum pernah dijamah manusia. Cahaya biru kecil itu melesat seperti kunang-kunang hidup yang tahu kemana ia harus menuju. Munding Wangi dan rombongan mengejarnya. Langkah mereka cepat namun tetap waspada. Hutan semakin gelap. Ranting-ranting seperti membentuk lorong panjang yang menelan cahaya matahari. Semakin jauh mereka masuk, suasana terasa berubah, bukan hanya gelap, tapi juga seperti memasuki wilayah yang bukan milik manusia. Munding Wangi memperlambat langkah. Ia merasakan sesuatu. Berhenti. Perintahnya pelan. Para prajurit berhenti serempak.
Mereka memperhatikan sekeliling. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Hutan benar-benar mati. Namun cahaya biru itu tetap menari-nari, seperti memanggil mereka untuk maju. Tanda bahwa kita sudah berada di batas dunia gaib, gumam seorang prajurit. Belum sempat mereka melangkah lagi, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik pohon-pohon besar, muncul bayangan-bayangan gelap tinggi, kurus, dengan tubuh memanjang seperti kabut hitam. Tidak punya wajah, tidak punya suara, hanya bergerak seperti asap hidup. Munding Wangi menggenggam kerisnya. Waspada, mereka bukan makhluk manusia. Bayangan-bayangan itu tidak menyerang, namun mereka menghalangi jalan, seolah menjadi penjaga yang memastikan siapapun yang masuk harus melalui ujian. Apa mereka? Musuh? Tanya seorang prajurit gemetar. Munding Wangi menggeleng. Tidak. Mereka penjaga batas. Mereka hanya akan melawan jika kita melanggar aturan alam mereka. Cahaya biru itu berhenti tepat di depan para makhluk bayangan itu, berputar-putar cepat, lalu mengeluarkan kilatan terang bling, seolah memberi tanda bahwa rombongan itu diizinkan lewat. Para makhluk bayangan itu menyingkir perlahan, memberi jalan. Namun sebelum Munding Wangi melangkah, salah satu dari makhluk itu membentuk perwujudan samar seperti kepala besar tanpa wajah dan mengarah ke Munding Wangi. Munding Wangi menegakkan tubuh, tidak mundur sedikit pun. Makhluk itu menggeram pelan. Suaranya seperti angin lewat di antara tulang belulang. Tidak ada kata-kata, tapi semua orang merinding mendengarnya. Lalu, makhluk itu menghentakkan kakinya ke tanah. Dung! Angin berputar, daun-daun terangkat, dan tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah jalur baru, jalur yang tidak ada sebelumnya. Jalur ini seperti koridor tanpa dinding, dipenuhi kabut keperakan dan cahaya redup. Gerbang tak kasat mata, bisik Munding Wangi. Jalan menuju wilayah para leluhur. Para prajurit menelan ludah. Mereka tahu sekali, ini bukan tempat untuk orang biasa. Cahaya biru itu melayang memasuki jalur tersebut, berhenti sejenak, dan seakan menunggu mereka. Munding Wangi menoleh pada pasukannya. Jika kalian takut, aku tidak memaksa, namun aku harus melangkah. Tanpa perlu perintah, para prajurit mengikuti langkahnya. Satu persatu mereka memasuki jalur kabut itu. Begitu mereka masuk, dunia berubah, suara hutan menghilang, digantikan dengungan halus, seperti alunan gamelan dari kejauhan. Udara berubah hangat, tetapi bulu kuduk tetap terasa berdiri. Mereka baru beberapa langkah berjalan, ketika cahaya biru itu semakin terang dan dari kejauhan tampak siluet gerbang raksasa yang memancarkan cahaya emas. Gerbang yang tidak mungkin ada di dunia manusia. Gerbang yang mungkin membawa mereka mendekati kebenaran tentang Prabu Siliwangi. Perjalanan Munding Wangi dan rombongannya kembali dari alam gaib bukanlah sesuatu yang mudah diterima dunia manusia. Ketika cahaya terakhir dari gerbang itu memudar, mereka berdiri di tengah hutan yang sama. Namun suasananya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Seolah alam ikut menyimpan sesuatu. Mereka menatap sekitar dan menyadari satu hal yang membuat dada mereka sesak. Prabu Siliwangi tidak ikut kembali bersama mereka. Hanya pesan, amanah, dan kehadiran gaib sang raja yang tetap membekas dalam hati. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati jalur gelur yang sudah tak asing. Namun, seluruhnya seperti berubah bentuk. Pohon-pohon yang sebelumnya memberi keteduhan, kini tampak seperti patung hitam yang mengawasi setiap langkah. Tanah yang mereka pijak terasa dingin, seolah energi alam belum sepenuhnya menerima mereka kembali ke dunia manusia. Sebagian prajurit merasakan tubuh mereka lebih ringan, seakan masih membawa sisa-sisa aura cahaya dari tempat mereka baru saja kembali. Sesampainya di tepian hutan, jauh dari titik awal, para penduduk desa menyambut dengan kebingungan dan ketakutan. Mereka melihat pasukan Pajajaran kembali, tetapi tanpa Prabu Siliwangi. Kabar hilangnya sang raja langsung menyebar seperti angin yang membawa kecemasan ke seluruh Tatar Sunda. Beberapa orang menganggap sang raja telah gugur, namun sebagian lainnya percaya bahwa Prabu Siliwangi telah mencapai tingkat spiritual tertinggi, moksa, meninggalkan jasad duniawi untuk hidup di alam yang lebih tinggi. Munding Wangi kemudian menyampaikan bahwa Prabu Siliwangi tidak mati tetapi memilih jalan yang tidak bisa diikuti manusia biasa. Ia menuturkan bagaimana sang raja memasuki gerbang cahaya dengan tubuh yang berubah menjadi pancaran energi murni, dan bagaimana para penjaga gaib menyambutnya sebagai pemimpin
yang melampaui batas dunia. Cerita itu membuat sebagian orang menangis bangga, namun juga takut. Sebab jika raja mereka tidak kembali, siapa yang akan memimpin Pajajaran? Hari-hari berikutnya, pusat kerajaan menjadi tempat berkumpulnya para petinggi, pemuka adat, dan para panglima panengen yang mencoba membaca pertanda dari alam. Kabut tebal sering turun tiba-tiba. Harimau-harimau hutan muncul di pinggiran desa, namun tidak menyerang. Dan burung-burung gagak kerap terbang mengitari area keraton. Semua itu dianggap sebagai tanda bahwa alam masih menjaga warisan Prabu Siliwangi. Munding Wanhe memikul amanah terakhir sang raja, berdiri sebagai sosok yang membawa kabar pahit, namun penuh harapan. Ia tahu bahwa Pajajaran tidak ditinggalkan begitu saja. Sebaliknya, kerajaan itu sedang dipersiapkan untuk babak baru. Para prajurit yang kembali menjadi saksi hidup bahwa sang raja telah memasuki alam yang lebih luas, meninggalkan jejak yang tak akan pernah padam. Episode ini menutup perjalanan fisik mereka, tetapi membuka perjalanan batin bagi seluruh Tatar Sunda, sebuah keyakinan bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk menjadi penjaga yang tak terlihat, namun selalu hadir. Setelah kedatangan pasukan Pajajaran tanpa Prabu Siliwangi, suasana di seluruh Tatar Sunda berubah menjadi penuh tanda-tanda aneh yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Sebagian menganggap itu hanya kebetulan, namun para sesepuh merasakan bahwa alam sedang mencoba berbicara dengan cara yang tak dipahami manusia biasa. Hari-hari itu, angin berhembus dengan cara berbeda, lebih pelan, namun membawa aroma hutan yang tajam, seakan menandai kehadiran sesuatu yang lebih besar dari manusia. Di malam ketiga setelah kepulangan pasukan, sebuah kabar mengejutkan muncul dari desa-desa di kaki Gunung Halimun. Para penduduk mengaku melihat seekor macan putih raksasa berjalan perlahan di pinggir hutan. Macan itu tidak seperti harimau biasa, ukuran tubuhnya lebih besar dari kerbau dewasa. Bulunya bersih berkilau seperti cahaya bulan, dan matanya memancarkan sorot kuning keemasan yang membuat siapapun yang melihatnya terdiam antara takut dan kagum. Hewan itu tidak menyerang, tidak mengaum, hanya berjalan seakan mengawasi wilayah yang sudah lama menjadi tanah leluhur Prabu Siliwangi. Kabar ini sampai kepada Munding Wangi. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Ia teringat pada legenda lama yang pernah diceritakan para sesepuh, bahwa jiwa raja besar tidak akan lenyap begitu saja. Dalam bentuk yang berbeda, ia akan tetap menjaga kaumnya. Macan putih makhluk suci dalam kepercayaan Sunda kuno sejak lama dianggap sebagai perwujudan para raja yang telah mencapai moksa. Kemunculannya setelah hilangnya Prabu Siliwangi bukanlah kebetulan. Para tetua kerajaan memutuskan untuk melakukan pengamatan spiritual. Mereka memasuki hutan Halimun membawa dupa, sesaji, dan mantra-mantra lama yang hanya diucapkan pada saat genting. Ketika mereka tiba di tempat yang disebutkan oleh para penduduk, seluruh alam terasa diam. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, seakan hutan menahan napas. Lalu, dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Macan putih, melangkah pelan, namun mantap. Ia berdiri di hadapan mereka, hanya berjarak beberapa langkah. Para sesepuh tidak merasa terancam, tetapi justru merasakan keteduhan aneh, seperti sedang berdiri di hadapan seorang pemimpin. Hewan itu menatap mereka lama, seolah menyampaikan pesan yang tidak membutuhkan kata. Mata keemasan itu memancarkan kewibawaan yang sama seperti Prabu Siliwangi ketika masih memimpin Pajajaran. Sesaat kemudian, macan putih itu berbalik dan berjalan masuk ke kedalaman hutan, hilang ditelan kabut yang turun tiba-tiba. Para sesepuh memahami isyarat itu. Prabu Siliwangi tidak pernah pergi. Ia hanya menanggalkan wujud manusia dan kembali dalam bentuk penjaga alam, memastikan Tatar Sunda tetap berada dalam perlindungannya. Berita ini menyebar lebih cepat dari angin, membawa harapan baru bagi rakyat Pajajaran. Mereka tidak lagi menangisi kepergian sang raja, tetapi menjadikannya sebagai simbol bahwa kepemimpinan sejati tidak hilang meski jasad tidak lagi ada di dunia. Kabut emas yang menyelimuti gerbang raksasa itu perlahan memudar, mengungkap sebuah hamparan alam yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Langitnya memancarkan warna-warna lembu tungu, biru, dan keemasan seolah senja dan fajar terjadi sekaligus. Tanah memantulkan cahaya, pepohonan menjulang tanpa bayangan, dan udara bergetar oleh suara lembut gamelan yang seperti berasal dari seluruh penjuru. Di tengah hamparan itu berdiri sosok berjubah putih, membelakangi rombongan. Tubuhnya tegap,
Auranya kuat, namun menenangkan. Ketika sosok itu menoleh perlahan, semua prajurit terdiam. Tidak perlu ada perkenalan. Mereka tahu siapa ia, Prabu Siliwangi. Namun bukan sebagai raja dunia. Ia berdiri, tidak seperti manusia biasa, lebih jernih, lebih terang. Seolah berada di antara wujud fisik dan cahaya. Munding Wangi menunduk dalam hormat. Para prajurit mengikuti. Tubuh mereka bergetar, antara takjub dan haru. Prabu Siliwangi mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa mereka tak perlu sujud. Prabu Siliwangi, anak-anak Pajajaran, suara itu bergema tanpa suara, langsung masuk ke hati. Kalian telah datang jauh, menembus batas yang jarang disentuh manusia. Mata para prajurit memanas. Munding Wangi menatap sang raja dengan perasaan yang sulit digambarkan. Paduka, bila ini akhir perjalanan duniawi Anda, izinkan kami membawa kabar kepada seluruh Tatar Sunda. Biarkan rakyat mengetahui bahwa Paduka masih ada. Senyuman tipis muncul di wajah sang raja. Aku tidak hilang, dan tidak pula mati. Aku hanya berjalan menuju takdirku sebagai penjaga keseimbangan alam. Angin lembut berembus, namun bukan angin dunia. Cahaya makin kuat di sekitar Prabu Siliwangi, seperti bulu-bulu cahaya menari di tubuhnya. Pajajaran tidak runtuh. Lanjutnya, ia hanya kembali ke alam asalnya. Dan selama rakyatku menjaga tanah, adat, serta budi pekerti, aku akan tetap bersama mereka. Prabu Siliwangi kemudian menatap Munding Wangi dengan penuh kebapakan. Engkau telah membuktikan keberanian dan kesetiaanmu. Namun perjalananmu di dunia manusia belum selesai. Pulanglah. Bawalah pesan bahwa kekuatan bukan datang dari kesaktian, tetapi dari keluhuran niat. Gerbang cahaya di belakang sang raja terbuka, memancarkan kilatan panjang seperti sungai emas. Tubuh Prabu Siliwangi perlahan memudar, berubah menjadi siluet cahaya yang kemudian menyatu dengan gerbang tersebut. Jaga Tatar Sunda. Suaranya terdengar terakhir kali, samar namun jelas. Dan BRUU, MMM, gerbang itu menutup. Cahaya meledak seperti kilat, kabut menghilang, dan rombongan tiba-tiba berdiri kembali di hutan dunia manusia. Tidak ada makhluk bayangan, tidak ada cahaya biru, tidak ada gerbang. Seolah perjalanan itu hanyalah mimpi. Namun di tanah tempat mereka berdiri, ada bekas pijakan cahaya tanda bahwa semua yang terjadi bukan ilusi. Munding Wangi menarik napas panjang. Catat baik-baik, katanya pada prajuritnya. Prabu Siliwangi tidak lenyap. Beliau kembali ke alam yang lebih tinggi, dan kita adalah saksi terakhir. Mereka pulang membawa pesan, keyakinan, dan kisah yang akan menjadi legenda Turun Temurun, bahwa Prabu Siliwangi tidak mati yang menjaga, mengawasi, dan tetap hadir dalam setiap jantung Tatar Sunda.